Bapa, terima kasih hamba-Mu masih diberi kepercayaan untuk boleh menyampaikan apa yang menjadi isi hati-Mu buat setiap kami yang mendengarkan. Kami butuh kekuatan, kami butuh firman, kami nggak butuh apapun hari-hari ini Tuhan. Karena kami tahu yang terbaik Tuhan sudah sediakan. Apa yang menjadi kebutuhan kami Tuhan sediakan. Tapi yang kami butuhkan hari-hari ini adalah kekuatan firman-Mu. Supaya kami mampu menjalani hidup di hari-hari terakhir ini. Di masa-masa yang sukar bersama Tuhan. Kami keluar dari pemenang. Terima kasih Bapak, urapi bibir lidah hamba-Mu. Biarlah semua kemuliaan ini hanya kembali kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya berkata amin. Ya. Shalom semuanya, saya akan berkhotbah melanjutkan pembahasan ya doa fajar. Saya juga takjub buat doa fajar. Saya pikir doa fajar itu pagi ya, pasti yang ikut sedikit. Tapi ternyata di luar ekspektasi saya ya. Ternyata banyak yang semangat, itu luar biasa ya. Hari ini kita percaya bahwa masa-masa sukar ya, pembahasan saya sudah melewati 4 hal. Bagaimana akhirnya Tuhan mau saudara dan saya tetap kuat tinggal di dalam kekuatan kuasa Tuhan. Sebelum kita menggunakan perlengkapan senjata Allah dengan 4B ya, supaya gampang. 4B itu apa? Masih ingat semuanya? Bagaimana berdiri tegap, beriman, baca firman, dan berdoa. Ya, ini terlihat gampang, tapi senyatanya prakteknya tidak gampang. Yuk, sebelum kita bahas 4 hal ini, ada hal yang saudara perlu tahu. Masa sukar ini harus terjadi. Tadi pagi saya sebelum menyiapkan renungan, Tuhan ingatkan firman ini. Tiba-tiba Tuhan bilang ini, baca Yesaya 30 ayat 18 sampai 19. Ini ayat yang membuat Tuhan memberikan saya peneguhan, anak-anakku mengerti siapa aku Tuhan Allah yang berdiri di masa sukar. Dan ketika saya buka ayat ini, saya juga kagum bagaimana cara Tuhan Roh Kudus menjelaskan begitu gamblang ya, untuk kita mengerti. Setelah saya baca firman ini, saya berkata, Tuhan itu dahsyat. Yuk kita baca sama-sama sebelum kita bahas 4B. Yesaya 30 ayat 18 sampai 19. Yesaya 30 ayat 18 sampai 19. Sebab itu Tuhan menantikan saatnya ya. Bukan hanya kita yang menantikan Tuhan, tapi yang luar biasa Tuhan juga menantikan saatnya. Lihat ya, hendak. Nah ya, kehendak. Kehendak Tuhan menunjukkan kasih-Nya kepada saudara dan saya. Sebab itu ia bangkit. Hari ini kalau proses hidupmu di masa sukar belum melihat jalan keluarnya, itu berarti Tuhan belum selesai berurusan dengan saudara dan saya. Mungkin saudara berkata, kok Tuhan tidak bangkit-bangkit ya, membuat ekonomiku bangkit, rumah tanggaku bangkit, pulih, bahagia seperti dulu-dulu. Tuhan bisa teletabis, aku bisa menikmati keuangan, aku hari ini tidak hidup di limit-limit. Tuhan kok rasanya lihat keadaan sulit. Lihat ya, hendak menyayangi kamu. Wow, hari ini kalau Tuhan sudah bangkit, itu sesuatu yang terjadi di mana kebangkitannya bukan untuk menghancurkan hidup saudara. Dan ini sedang Tuhan nantikan bahwa Dia hendak bangkit untuk menyayangi saudara dan saya. Sebab Tuhan adalah Allah yang adil. Lihat ya, berbahagialah semua orang yang menanti-nantikan Dia. Makanya kenapa saya berkata di khotbah saya, jangan pernah keluar dari 3 jalannya Tuhan. Walaupun jalan air mata,
jalan salib, jalan yang sempit, itu semua ndak enak. Kita maunya jalannya bukan air mata, jalannya jingkrak-jingkrak dulu. Kita nggak mau jalan salib, maunya enak, bebas sudah. Kita nggak mau jalan yang sempit, maunya jalannya lebar. Oh, jalannya enak, nyaman, itu lebar. Semuanya gampang. Tapi menurut firman Tuhan hari ini, percayalah, kalau kita rela menjalani 3 jalan ini, saudara dan saya, percayalah, Tuhan akan bangkit. Dia tidak akan terus seolah-olah diam membiarkan hidup saudara berjalan di jalan 3 ini tanpa ada kebangkitan. Nggak akan, saudara. Berbahagialah. Artinya hari ini ketika kita sabar untuk masuk melewati jalan 3 ini, suatu kali kita bukan jadi orang yang malang. Berbahagialah semua orang yang menanti-nantikan. Hai bangsa di Sion, sebentar. Sebentar. Punyamu mati. Sebab Tuhan adalah Allah yang adil. Berbahagialah semua orang yang menanti-nantikan Dia. Sungguh, hai bangsa di Sion, sebentar ya, saya atur wifi-nya, saya takut poor connection. Sebentar, sabar. Sungguh, hai bangsa di Sion yang diam di Yerusalem, engkau tidak akan terus menangis. Lihat ya, hari ini kita bercucuran air mata, jalannya Tuhan tidak enak. Tapi buat firman Tuhan berkata, engkau tidak akan terus menangis. Tentulah Tuhan akan mengasihi engkau. Apabila engkau berseru-seru pada saat Ia mendengar teriakmu, Ia akan menjawab. Dari firman Tuhan yang Tuhan hari ini berikan lewat Yesaya 30 ayat 18. Masa sukar harus terjadi, tapi ada waktunya buat orang benar, yaitu Tuhan akan bangkit. Hari ini jangan pernah berkecil hati, ya. Kalau saudara baca firman itu perlahan-lahan, saudara akan mendapat satu remah. Tidak selamanya orang benar diizinkan Tuhan untuk menangis. Akan ada waktunya hari ini masa sukar harus terjadi. Tetapi ada waktunya, yang pertama Tuhan bangkit. Ketika Dia bangkit, maka firman itu berkata, Dia berjalan dengan keadilannya. Ketika Dia bangkit, Dia adil dan Dia mengasihi dan Dia menjawab. Gampang diingat ya. Jadi percayalah, saudara dan saya tidak selamanya diizinkan untuk menangis di masa sukar. Ada waktunya Tuhan berkata, berbahagialah. Karena suatu kali aku juga sedang menantikan waktuku untuk bangkit. Dan ketika Dia bangkit, Dia akan lakukan 3 hal. Yaitu apa? Tuhan bangkit, keadilannya akan menyertai. Dia akan bangkit dengan mengasihi saudara dan saya. Dan Dia akan bangkit menjawab setiap apa yang saudara serukan hari-hari ini. Itu sebabnya kita tidak perlu takut melewati masa sukar yang memang harus terjadi. Saudara dan saya, bagian kita hari-hari ini apa, saudara? Firman Tuhan berkata, berbahagia aja. Sabar menantikan waktunya Tuhan. Yang ketiga, setelah berbahagia sabar, tetaplah andalkan Tuhan. Orang berseru kepada Tuhan hari ini, jangan andalkan kekuatan lain. Jangan berseru kepada siapa saudaramu, jangan engkau andalkan pinjaman online, jangan engkau berseru mengandalkan siapapun. Hari ini engkau perlu berseru mengandalkan Tuhan. Jadi 3 prinsip hari ini, sebelum hari-hari ini
engkau melawan tipu daya iblis, engkau harus punya. Waktu Tuhan berbicara dengan firman ini, Tuhan mengatakan buat hidup saya, Tuhan berkata seperti ini, ingat hari-hari ini. Apa yang boleh kita lakukan di tengah masa sukar supaya kita mampu melawan tipu daya iblis. Selain kita menggunakan seluruh perlengkapan senjata Allah, yaitu ketika kita sudah memiliki mental prajurit pemenang. Mental prajurit pemenang itu harus standarnya berbahagia. Wow, lihat sukar tetap berbahagia, tetap tersenyum. Apalagi standarnya yaitu sabar menantikan waktunya Tuhan. Jangan mempercepat waktunya Tuhan. Saudara tidak lebih pintar dari Tuhan sang sutradara. Kita nggak boleh jadi sutradara atas waktu hidup kita. Tetap Tuhan yang pegang waktu hidup saudara dan saya. Yang ketiga, tetap andalkan Tuhan. Itulah mental prajurit sebelum saudara menggunakan perlengkapan senjata Allah. Percuma kalau perlengkapan senjata Allah saudara jadi kalau hari ini engkau tidak punya mental yang berbahagia, bersukacita, tetap sabar menantikan waktu Tuhan dan saudara tetap andalkan Tuhan. Kenapa? Karena suatu kali yang perlu diingat, Tuhan bangkit. Ketika dia bangkit, dia akan bangkit dengan keadilannya, dia akan bangkit mengasihi saudara, dan dia akan bangkit untuk menjawab. Itu sebabnya luar biasanya firman hari ini yang Tuhan berikan buat saudara dan saya sehingga hari-hari ini tentunya tidak gampang. Waktu saya praktek berbahagia, waktu saya praktek ya sudah Tuhan saya mau sukacita, ya Tuhan saya mau sabar, ya Tuhan saya mau tetap andalkan Tuhan. Apakah gampang? Enggak. Kenapa? Karena iblis adalah musuh utama yang sedang ingin menjatuhkan hidup saudara dan saya. Ketika mental kita sudah jadi pemenang, itu pun bukan dengan gampangnya kita bisa menuju garis akhir. Itu sebabnya ada satu hal yang Tuhan katakan, ambil seluruh perlengkapan senjata Allah. Di samping mentalmu sudah bisa berbahagia, sudah bisa sabar, sudah bisa hari ini andalkan Tuhan, tapi yang namanya fakta tambah buruk, keadaan tidak ada dasar untuk berharap, jalan semakin gelap, itu bisa terjadi, bahkan sangat mungkin terjadi. Karena iblis hari ini, walaupun kau punya mental pemenang, dia punya banyak cara untuk mencuri mental pemenang dengan fakta. Kalau kita nggak punya perlengkapan senjata Allah, kita tidak akan pernah menjadi pemenang yang sejati. Kita cuma bilang, oh aku adalah anak Allah. Oh aku tahu bahwa Tuhan, di saat keadaanmu baik-baik, engkau bisa berbahagia, engkau bisa sabar, lah semuanya baik, menantikan waktunya Tuhan gampang. Engkau hari ini bisa mengandalkan Tuhan gampang, karena semuanya diberkati. Tapi coba pada saat posisi keadaanmu makin sulit dan masa sukar itu semakin sukar, sampai engkau nggak punya dasar untuk berharap. Inilah satu kekuatan, yaitu ambil seluruh perlengkapan senjata Allah. Yuk kita lihat bagaimana hari ini. Yang pertama ya, Efesus 6 ayat 14 sampai 15. B yang pertama akan saya bahas ya. B yang pertama, berdiri tegap. Apa yang saudara dan saya harus lakukan untuk bisa berdiri tegap? Yuk kita baca sama-sama. Ini kunci ya. Mental sudah dipersiapkan, tapi ketika iblis mulai berkata, hei, keuanganmu lihat ya, keuanganmu, hei, lihat suamimu ya, lihat tuh penyakit, makin kan, vonis dokter hari ini sudah makin menjalar di mana-mana. Satu hal yang Tuhan berkata, tetap miliki mental pemenang. Walaupun iblis bisa datang dengan banyak fakta, engkau harus berdiri tegap. Apa yang saudara lakukan dengan B yang pertama? Yuk kita baca. Jadi berdirilah tegap. Ini yang pertama, berikat pinggangkan kebenaran.
Ya, yang pertama. Yang kedua, berbaju sirahkan keadilan. Yang ketiga, kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Ini ayat yang saya praktekkan setiap kali iblis mengintimidasi hidup saya. Saya menjadi kuat. Ternyata kata kuncinya ini. Yang pertama yaitu berikat pinggang kebenaran. Itu yang pertama, membangun diri kita kepada kebenaran yang sejati. Orang berikat pinggang kebenaran, saudara harus berdiri di atas firman kebenaran ini. Saudara tidak bisa hari ini mengandalkan apapun. Apa yang membuat saya bisa berdiri di atas kebenaran, yaitu dengan respon saya yang selalu sesuai dengan firman itu yang selalu saya bangun. Nggak peduli faktamu buruk. Jujur kalau saya bisa berdiri di atas kekuatan saya sendiri, saya punya uang. Iblis sering kali bilang gini, kamu kan bisa punya banyak cara. Misalnya, kamu bisa pakai orang untuk hajar itu pelakor, untuk hajar itu wanita tobat. Kamu nggak perlu turun tangan sendiri, pakai jasa orang. Atau misalnya saya bisa berkata, oh nggak apa-apa, aku bisa TTM dikit-dikit Tuhan. Mungkin engkau berkata, Tuhan boleh nggak ya tipu-tipu dikit aja Tuhan. Ini prospek. Tuhan, sejenak setelah saya meraih keuntungan besar, saya akan meninggalkan investasi tipu-tipu ini. Sejenak Tuhan, sejenak. Ini untuk membuat saya lega. Nggak bisa saudara. Ketika engkau berikat pinggang kebenaran, hidupmu harus berdasarkan kebenaran. Itu sebabnya ketika iblis mulai mengintimidasi hidup saya untuk saya berespon salah, saya berkata, aku nggak akan pernah. Karena saya selalu berkata, ikat pinggang. Ikat pinggang itu selalu mengingatkan hidup saya untuk selalu terus ingat akan kebenaran. Yang kedua, yaitu berbaju sirahkan keadilan. Baju sirah itu seperti rompi pada waktu tentara Romawi berperang. Apa artinya ketika saya merenungkan ya, rompi itu berbicara bahwa hati kita harus melekat intim sama Tuhan. Hatimu harus tertuju mengasihi Tuhan. Hati kita itu berbicara kesetiaan kita kepada Tuhan. Selama kita nggak punya hati sama Tuhan, kita akan dengan gampangnya iblis berusaha untuk menarik hidupmu keluar dari jalan Tuhan. Kita hari ini lebih setia sama siapa? Kalau kita setia sama Tuhan, saya sering ngomong sama ibu-ibu, kalau mau berbuat baik sama suamimu, jangan lihat hasilnya. Orang error dibaiki ya tetap hasilnya error. Orang error ya dikasihi, dicintai, dikatai mulut manis tetap mulutnya kasar. Kita harus mengerti ini. Tapi yang membuat kita tidak pernah jemu-jemu berbuat baik dengan orang error, orang yang nyakiti kita, karena kita selalu ingat kita mau setia sama Tuhan. Kita mau setia, bukan hanya setia menantikan berkatnya, tapi kita mau setia taat akan perintahnya. Itu sebabnya ketika kita tahu berikat pinggang kebenaran untuk selalu hidup di dalam kebenaran, yang kedua berbaju sirah keadilan untuk selalu memakai rompi kesetiaan. Itu yang membuat iblis tidak bisa memanakan panah api. Saat kita dikatai orang bodoh, kamu istri tahu apa? Kamu istri yang kurang ajar, padahal kita sudah baik. Tapi waktu kita ingat, iya ya katanya Bu Eli harus pakai rompi. Hatiku tidak boleh lihat lagi melekat sama suami yang nyakiti aku. Aku gak boleh melekat, aku harus setia sama Tuhan. Waktu itu terjadi, maka apa yang kita lakukan dengan perbuatan baik atas perbuatan yang jahat, kita berdiri karena kita mau setia dan taat sama Tuhan. Itu yang kedua. Waktu kita berdiri seperti ini, iblis tidak akan pernah bisa menggagalkan apapun intimidasinya. Kita akan tolak semuanya dan kita akan jadi orang yang keluar lebih dalam.
Yang ketiga yaitu berkasutkan kerelaan memberitakan Injil, yaitu membangun pelayanan. Jadi yang pertama itu membangun diri kita atas kebenaran, yang kedua membangun yaitu kesetiaan kita, yang ketiga membangun pelayanan. Saya bisa jadi kuat hari ini karena saya memberi kekuatan banyak ibu-ibu. Kalau saya hari itu bilang gini, "Sik ya Tuhan, tunggu. Kalau saya sudah teletabis sama Pak Nyoto baru. Lah kalau saya masih belum teletabis, apa toh Tuhan yang mau dilayani itu ibu-ibu ya juga lihat saya belum teletabis. Buktinya ndak ada. Terus kekuatan itu apa?" Jujur itu sempat menjadi dilema buat hidup saya. Sepertinya saya tertolak. Ada beberapa orang yang menolak saya dan mereka mengeluarkan argumen, "Gak bisa Bu Eli, harus melayani dulu, keluarganya menang, baru bisa melayani ibu-ibu. Dia aja belum teletabis, kok mau sok-sokan mau bantu orang yang mau ngalami masalah yang sama." Tapi ketika firman ini terjadi, saudara perlu tahu, berkasutkan kerelaan memberitakan Injil. Orang rela itu bukan tunggu masalahmu selesai. Kalau hari ini engkau rela, itu karena engkau tahu bahwa membangun pelayanan itu adalah satu bentuk cara engkau mengasihi Tuhan. Waktu hidup saya mendengar sebagian firman yang saya katakan, iya ya, kenapa? Coba saya dengar apa kata penghakiman. Hari ini nggak ada victory, saudara. Hari ini nggak ada kesaksian ibu-ibu dimenangkan. Lah sementara saya belum menang, gimana? Tapi ketika saya tahu bahwa memberitakan Injil itu berdasarkan kerelaan. Bukan karena tunggu hasilnya Tuhan berkati, Tuhan pulihkan, Tuhan buat saya nyaman, baru saya mau memberitakan Injil. Itu namanya hitung-hitungan. Tapi buat hidup saya tahu hari ini Tuhan sudah terlalu baik. Saya nggak bisa balas kebaikan Tuhan selain saya membangun pelayanan saya untuk membawa orang-orang datang kepada Tuhan. Yang lemah dikuatkan. Hari ini ada banyak ibu-ibu, ada banyak orang yang melihat tulisan saya, khotbah saya menjadi bangkit, move on di masa sukar. Masa sukar masih berlanjut, tidak jadi masalah. Tapi saya melihat ada banyak ibu-ibu, banyak bapak-bapak yang hari ini perkasa. Gagah perkasa sebagai pahlawan Kristus. Itu sebabnya hari ini berdiri tegap. Berdiri tegap dengan membangun diri kita di atas kebenaran, membangun kesetiaan kita kepada Tuhan, yaitu punya hubungan yang intim. Yang ketiga, membangun pelayanan. 3 hal ini saya lakukan di masa sukar, dan saya melihat hidup saya hari ini bisa menjadi berkat, dan saya melihat banyak hal yang tidak pernah saya pikirkan Tuhan sediakan. Amin, saudara. Berdiri tegap. Selain kita punya mental hari ini, gembira aja. Wong pemenang kok. Orang sudah dijamin kemenangan. Misalnya Pak Jokowi sudah ngomong, jalani aja ya. Aku jamin kamu bukan lagi menang, tapi lebih dari pemenang. Jaminan mutu. Kira-kira saudara jalani masa-masa sulit. Waktu Indonesia ngalami resesi dan saudara memang terpuruk, tapi yang jamin Pak Jokowi. Lihat ya, jalani aja. Setahun ini aja engkau jalani. Ada waktunya nanti setelah setahun aku akan bangkit. Aku akan tolong engkau. Aku akan bawa semuanya. Nanti apa yang hilang, berapa aku ganti. Kira-kira saudara jadi warganya ketika presiden yang jamin hidup saudara. Saudara hari ini ketawa enggak? Menari enggak di tengah badai? Ya jelas.
Saudara tidak akan punya mental terpuruk, ngerenungi nasib. Saudara depresi, minum obat tidur, tidak akan saudara. Walaupun suamimu meninggalkan engkau hari ini, pelakor wanita tobat bisa mengejek. Kamu ndak dicintai, memang kamu jelek, kamu ndak punya nilai. Suamimu lo sudah ndak ada rasa, kok kamu mau sih bertahan? Ndak jadi masalah saudara. Hidupmu bukan ditentukan apa kata orang, apa kata fakta, tapi hidupmu ditentukan apa kata firman. Kalau Tuhan berkata, nak berbahagia, nak sudahlah andalkan aku, hari ini ndak usah lihat keadaan apapun sudah. Yang penting hari ini sudahlah, nantikan. Saudara kan sabar, nantikan Tuhan. Wong tahu kok jelas lebih dari pemenang. Apa sih susahnya? Jalani. Sambil jalani, kalau iblis datang dengan intimidasi, bawa fakta lagi, ndak ada bukti lagi, pakai perlengkapan senjata Allah. Pakai saudara, oh enggak, aku tetap berdiri kebenaran. Sayangnya banyak anak Tuhan, ketika iblis datang dengan penawaran, dengan intimidasinya, saudara enggak pakai perlengkapan senjata Allah. Saudara justru terkapar, saudara terima penawaran iblis, ya sudah. Kalau saudara terima, saudara tidak setia, saudara tunggu termenung di kamar nangis, saudara tidak mau melayani Tuhan, ya saudara akan dicuri waktunya. Kalau saya terintimidasi dengan iblis, saya tidak layak untuk melayani, hari ini saya tidak lihat banyak jiwa dimenangkan. Itu sebabnya, yuk yang kedua ya. Yang kedua itu beriman. Nah, beriman ini penting banget saudara. Karena segala sesuatu ada di tangan, kemenangan itu ada di tangan saudara, yaitu dengan iman. Yuk kita baca 1 Korintus 2 ayat 5. Bagaimana ciri orang yang bisa memakai perlengkapan senjata Allah dengan beriman? 1 Korintus 2 ayat 5. Supaya iman saudara dan saya jangan bergantung pada hikmat manusia, tetapi pada kekuatan Allah. Lihat ya, hari ini firman Tuhan berkata, kalau engkau beriman, jangan tergantung pada hikmatmu. Orang beriman itu hanya tergantung kepada kekuatan Allah. Kacamatanya bukan lagi pakai hikmat kita, tapi kacamatanya yaitu pakai kekuatan Allah. Kalau kita sudah diperintahkan firman pakai kekuatan Allah, kenapa kita sering menganalisa jangan-jangan Tuhan, aku kalau bangkrut gimana Tuhan? Kalau suamiku meninggalkan aku selamanya gimana Tuhan? Itu berarti saudara sedang melawan kebenaran firman di 1 Korintus 2 ayat 5. Saudara sedang melawan apa yang dikatakan firman. Imanmu nak, jangan bergantung pada hikmatmu. Tidak boleh pakai jangan-jangan lagi. Tapi mulai pakai kacamata kekuatanku yang dahsyat, yang super power. Bangkrut bisa tidak diberkati lagi? Bisa. Lawang kekuatan Allah kok. Rumah tanggamu hancur, hari ini bisa tidak dipulihkan? Bisa, kecil. Lawang namanya kekuatan Allah, tidak ada yang bisa mengalahkan saudara. Itu sebabnya kita percaya bahwa di dalam kekuatan Tuhan hari-hari ini, saudara dan saya tidak akan lagi hidup di dalam ketakutan. Saudara tidak akan lagi berkata, Tuhan jangan-jangan, tidak akan. Itu sebabnya kalau kita mau sejalan dengan firman, yuk kita mau saudara hari ini pakai iman itu berhenti melihat. Kalau pakai kekuatan Allah berhenti melihat, berhenti menimbang pikiran jalan, berhenti untuk
merasakan, dirasa-rasakan. Ketika kita makin disakiti, kita sudah berkata gini, aduh Tuhan, sudah tidak cinta ya apa ini Tuhan. Waktu ekonomi susah, saudara bilang gini, aduh Tuhan, gimana Tuhan, kalau susah-susah, sepi-sepi, bangkrut, ya bangkrut beneran. Tapi hari ini mulailah pakai seluruh perlengkapan senjata Allah. Salah satunya beriman. Waktu engkau sudah membangun, tapi kalau engkau tidak punya iman, engkau hanya pakai satu perlengkapan senjata Allah, engkau tidak akan bisa bertahan di masa sukar. Ini peperangan sudah mulai terjadi, saudara. Iblis tidak pernah libur, sekali lagi. Tapi buat kita dan saudara dan saya, kita ini sering meliburkan diri. Kita ini sering menganggap remeh yang namanya musuh kita. Waktu keuangan kita diberkati, suami kita diberkati, kita sudah anggap remeh, hidup kita akan aman. Siapa yang bilang? Hati-hati saudara, musuh saudara iblis berjalan terus. Ini jalannya mulai tidak main-main. Dia mulai dengan gencarnya, dia akan melancarkan serangan fajar, serangan dalam segala hal dia akan serang saudara. Karena ini waktunya sudah semakin singkat. Itu sebabnya hari ini kalau kita mengandalkan kekuatan Allah, saya berikan rangkuman. Berhenti melihat, berhenti untuk menimbang, berhenti untuk merasakan. Sakit hati diabaikan, fakta buruk yang dilihat diabaikan. Semua akal pikiranmu, logikamu tidak jalan, diabaikan. Kalau berdasarkan kekuatan Allah, semuanya mungkin. Yang dilihat, yang dipikir, yang dianalisa tidak bisa masuk hitungan, tetap masuk hitungannya. Yang hari ini dirasakan sakit Tuhan, dirasa-rasakan tawar hati Tuhan, semua diabaikan. Kalau kita berjalan dengan iman, sudah tidak pakai lagi hikmatmu, tapi mulai pakai kekuatan Allah. Jadi yang namanya melihat, dipikir, apa yang saudara rasakan, diabaikan, semua diabaikan. Mulai fokus dengan kekuatan Allah. Apa sih yang sulit kalau kekuatan Allah bangkit? Apa sih yang sulit kalau kekuatan Allah itu berpihak kepada saudara? Semuanya kecil. Iman itu harus seperti itu saudara, baru gunung ini geser. Kenapa? Karena didorong dengan iman. Lah kalau mau gunungnya geser, imannya mundur terus, kira-kira ada kekuatan enggak? Imanmu makin lama, iya ya, duh Tuhan, punya anak satu, aduh Tuhan, punya anak dua, sakit Tuhan. Aduh, tidak masuk akal Tuhan. Lawong punya anak dua, ditimbang-timbang, itu lebih muda, lebih cantik. Aduh, tidak masuk akal. Mulai sekarang berhenti. Supaya engkau punya dorongan, iman ini bisa dorong gunung ini cepat saudara. Kalau saudara tidak punya dorongan, ini gunung tidak akan geser. Percayalah, kekuatan Allah yang membuat mujizat, tapi Tuhan tetap butuh yang namanya iman orang benar. Nggak bisa saudara ngarepin mujizat sementara imanmu tidak bergerak. Tidak akan terjadi sesuatu saudara. Iman itu tidak bergantung kepada hikmat manusia, tapi kekuatan Allah. Waktu engkau percaya kekuatan Allah yang akan dorong, tapi Tuhan mau imanmu gak berdasarkan pada hikmatmu. Amin. Amin saudara. Yuk kita lihat ya. Apa sih rahasia kalau iman itu bekerja? Lihat ya. Saya buka satu contoh aja, satu kata ya, dua ayat di Ibrani 11 ayat 33 sampai 34. Ini contoh. Kalau iman kita mulai bekerja, kekuatan Allah itu bisa terjadi seperti apa? Yuk kita baca. Ibrani 11 ayat 33 dan 34. Ibrani 11 ayat 33 dan 34. Yang karena iman telah menaklukkan kerajaan-kerajaan. Lihat ya, semua ditaklukkan saudara. Iman. Lihat ya. Mengamalkan kebenaran, memperoleh apa yang dijanjikan. Keren saudara.
Iman itu bisa memperoleh segala sesuatu, bisa menaklukkan. Lihat ya, menutup mulut singa-singa. Hari ini jangan main-main dengan iman. Semua kemenangan itu ada di tangan kita sebagai anak Tuhan. Ketika kita mengaktifkan iman. Saudara lihat, memadamkan api yang dahsyat. Ya, ini ayat. Mereka telah luput dari mata pedang. Apimu dahsyat padam, saudara, hanya dengan iman. Mereka telah luput dari mata pedang, telah beroleh kekuatan dalam kelemahan. Keren, saudara. Lihat ya, renungkan firman Ibrani 11:3-4. Saudara akan kagum iman, makanya sekecil biji sesawi itu bisa memindahkan gunung. Kenapa? Waktu saya baca, oh ini alasan kenapa iman orang benar itu dahsyat. Lah semuanya bisa diatasi, menaklukkan kerajaan, yaitu memperoleh apa yang dijanjikan, menutup mulut singa. Kita nggak bisa, saudara. Tapi iman bisa. Lihat ya, mereka telah luput dari mata pedang, telah beroleh kekuatan dalam kelemahan, telah menjadi kuat dalam peperangan, dan telah memukul mundur pasukan-pasukan tentara asing. Kita hari ini sebagai prajurit perang di masa sukar, sebagai prajurit Kristus, pastikan saudara, 3 hal. Kalau saudara punya iman, yaitu iman itu meluputkan kita dari pedang, berbicara hal yang berbahaya. Yang kedua, ya, kita perang loh ini, perlengkapan senjata Allah. Oh, perang saudara. Lah kalau saudara tidak punya iman, senjatamu sama iblis dianggap ketawa. Saudara pikir iblis tidak bisa berkata. Makanya lawan iblis dengan iman yang teguh, maka dia baru lari. Lah kalau perang imannya lemah, kira-kira saudara diserang balik. Saudara tidak pakai perlengkapan senjata Allah, iblis akan dengan gampangnya menyerang saudara. Saudara yang KO, bukan iblis yang KO. Makanya ketika saudara baca firman ini, iman itu meluputkan kita dari pedang. Iman itu menguatkan kita di saat lemah. Iman itu akan memukul mundur musuh. Hebat saudara. Hari ini pastikan, yuk, jangan lagi mulai pakai mata, pikiran dirasa-rasakan. Abaikan, sakit hati abaikan, fakta abaikan. Apa yang saudara timbang-timbang sudah abaikan. Mulai pakai iman, iman dahsyat saudara. Itu yang kedua. Yuk yang ketiga, baca firman. Ya, firman itu juga pedang. Makanya kalau tidak lengkap saudara tidak akan. Iman itu dasarnya dari mana? Kalau tidak baca firman, lah saudara dapat apa? Coba kalau saya tidak baca firman dan saudara tidak dengar khotbah saya hari ini, ngerti tidak kekuatan iman saudara? Ngerti tidak bahwa Tuhan bakal bangkit? Tuhan bakal bangkit dengan keadilan dan kasih-Nya. Ngerti tidak dengan jawabannya? Nggak ngerti saudara. Makanya perlengkapan senjata Allah kalau disuruh ambil seluruh, ya jangan pilih salah satu. Nggak bisa. Hari ini seluruh ya pakai saudara. Baca firman. Kenapa? Karena firman itu saya jelaskan 3 hal. Yang pertama sebagai kompas. Mazmur 119 ayat 100. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Itu sebabnya yang pertama kompas, yang kedua yaitu kemerdekaan, di mana kebenaran itu memerdekakan saudara dan saya. Yang ketiga, firman itu keberhasilan, 3K. Waktu kita mau membaca firman, maka 3K itu mengikuti saudara. Karena kompasnya jelas, arahnya menuju jalan yang kebenaran. Amin saudara. Yang kedua, kebenaran itu akan firman memerdekakan saudara, Yohanes 8 ayat 32. Yang ketiga, firman itu akan membuat saudara berhasil, Mazmur 1 ayat 2 dan 3. Yaitu yang kesukaannya Taurat dan merenungkan firman itu siang dan malam, maka ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, menghasilkan buah pada musimnya, yang tidak layu, dan apa saja yang diperbuatnya pasti berhasil. Makanya ketika kita baca firman 3K,
pasti jadi milik saudara. Yaitu yang pertama adalah kompas. Jalannya jelas menuju arah kemana, bukan maut. Yang kedua kemerdekaan. Yang ketiga keberhasilan. Itu sebabnya waktu kita baca firman, iblis pasti gemetar. Kenapa? Karena 3K itu sudah menjadi milik saudara dan saya. Jaminan mutu. Amin saudara. Yang terakhir, yuk berdoa. Ya, nah orang berdoa itu penting saudara. Kalau kita nggak ada kehidupan doa, saudara nggak akan kuat. Ya doa seperti yang simple. Kalau kita mau doa, kita nggak bisa doa, kita lagi stres. Seperti yang saya ajarkan kemarin, nyanyi aja haleluya, nggak usah ngomong apa-apa. Nyanyi haleluya 12 kali, nanti Tuhan akan berbicara. Ada beberapa orang yang sudah mulai WhatsApp saya, mereka mulai praktek. Dan mereka berkata, iya loh Bu Eli, nyanyi haleluya, fokus sama Tuhan. Di situ ada banyak hal yang Tuhan mau sampaikan. Jadi waktu kita tidak bisa ngapa-ngapain, saudara sudah masa-masa yang sulit sampai saudara sudah tidak bisa mikir akan, tidak usah dipikir. Tidak usah, Tuhan tetap berkata siang ini, nak, sudahlah. Bukan kekuatanmu, kekuatanku. Kamu ndak bisa geser gunung. Kamu nggak bisa buat jalan di laut. Lah buat apa kamu hari ini stres? Berbahagia nak, sabar nak. Ada waktuku aku bangkit. Ndak akan. Aku juga pasti akan bangkit dengan keadilan, dengan jawaban, dengan kasih. Percayalah. Aku pasti memberikan jawaban atas semua doa-doamu. Sabar nak, sabar. Hari ini kita semua dituntut loh sama Tuhan berbahagia. Yuk semuanya. Saya jalani hidup sejak ngerti firman. Muka saya awet muda saudara. Orang ketemu saya, aduh Bu Eli mukanya makin bersinar. Iya. Lah Bu Eli gimana ya, saya enggak mau susah. Lah buat apa susah? Saya ya enggak tahu kok jalan nanti suami saya bisa jadi hamba Tuhan gimana. Itu bukan bagian saya. Lah saudara enggak tahu caranya nanti yang bangkrut dibuat sukses ya enggak tahu. Toko sepi, enggak ada dasar untuk berharap. Mau rame lah bukan kekuatanmu. Lah buat apa saudara stres? Kita tetap minta hikmat sama Tuhan. Bukan berarti terus kita enggak kerja, enggak. Kita tetap berkata, Tuhan, tokoku ini sepi, tapi aku percaya Engkau itu sumber segalanya. Engkau pasti kirim pelanggan-pelanggan. Nanti suatu kali ada orang yang kesaksian, waktu dia berharap sama Tuhan, saudara tahu, tiba-tiba Tuhan bisa kirim orang, nawarin pekerjaan baru, nawari pekerjaan yang tidak pernah dia kerjakan. Dia bilang, bisa ndak ya? Ternyata Bu Eli, satu pintu yang Tuhan tutup hari ini, tiba-tiba orang ini yang membuka jalan. Dan orang ini setelah buka jalan, dia hari ini yang banyak support saya, membuat hidup saya, rugi saya ditutup plus saudara. Saudara lihat, tetap kuncinya apa? Hatinya bahagia karena yakin sama Tuhan. Dia tidak pakai lagi melawan kebenaran. 1 Korintus 2 ayat 5. Iman tidak bergantung pada hikmat manusia. Makanya bahagia aja, nikmati prosesnya Tuhan, sabar sudah bahagia. Tidak usah mempercepat waktunya Tuhan, andalkan Tuhan, seru-seru terus. Tuhan, Engkaulah kekuatanku, Engkaulah penolongku. Toko sepi, suamiku pasti berubah dengan kekuatanmu. Itu mengandalkan Tuhan, Tuhan senang. Tidak usah pergi ke paranormal, tidak usah saudara. Cari pertolongan sumber di atas segala sumber. Amin saudara. Itu sebabnya alat perlengkapan senjata Allah yang keempat yaitu berdoa. Doa itu apa sih saudara? Berjaga-jaga dalam roh. Mulai sekarang tidak usah banyak nuntut, ngucap syukur aja. Saya kalau berdoa, saya cuma nyanyi,
Yang pertama, lagu yang pertama saya ucapkan yaitu terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Itu saudara, saya cuman bersyukur. Apakah bersyukur lihat suami punya 2 anak? Enggak. Bersyukurnya karena punya Allah yang baik. Bersyukurnya karena saya tahu kekuatan Allahku enggak bisa dibatasi dengan kenyataan sampai punya 2 anak. Loh, itu namanya iman. Berdiri tegap, baca firman, berdoa. Saya cuman itu. Setelah itu ya sudah, pokoknya ngucap syukur aja. Tuhan, terima kasih buat suami yang baik. Tuhan, keuangan yang diberkati, hidup yang sehat, keluarga yang bahagia. Itu loh saudara. Itu persembahan yang membuat hati Tuhan kelepek-kelepek, saudara. Harum. Daripada ngomel aja. Sungut-sungut nuntut kapan. Kira-kira sebel enggak Tuhan? Sebel, saudara. Saya bisa bayangin Tuhan, tiap doa isinya cuman sodorin list. Ini loh kebutuhanku Tuhan. A, B, C, D. Sebel, saudara. Saya nggak pernah banyak bawa kebutuhan saya. Saya nggak pernah bawa list saya. Yang saya bawa tiap hari, kamsyah. Terima kasih buat kekuatanmu yang sampai hari ini menopang Ibu Eli. Tetap kuat. Lihat anak 3 jadi anak-anak yang Tuhan berkati. Terima kasih. Yuk berdoa. Ini reconnection ya. Saya agak cepat aja. Lukas 21 ayat 36. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Saudara perlu tahu, saya kalau tanpa doa, misalnya waktu itu saya sudah berdoa gini, tutup kandungan, jangan punya anak, punya anak 1. Tapi waktu saya lewat doa berjaga-jaga, saya bisa kuat atas sesuatu yang terjadi, yang tidak saya harapkan terjadi, saya tetap kuat. Itu sebabnya saya rangkum, doa itu kekuatan. Doa itu meluputkan saudara dari hal-hal yang buruk, dan doa itu ketahanan berdiri sampai akhir. Untung saya tidak bunuh diri, saudara. Waktu saya punya rasa kecewa, untung saya tidak ambil jalan pintas bunuh diri, saudara. Iblis apa tidak bisikkan, bunuh diri aja, banyak. Iblis sering tanam dalam otak saya, bunuh diri aja biar suamimu nyeselnya luar biasa. Karena saya berdoa, makanya doa itu kekuatan. Doa itu meluputkan hal-hal yang buruk, dan doa itu ketahanan berdiri sampai akhir di hadapan Anak Domba. Itu sebabnya hari ini saudara dan saya, yuk ambil. Jangan cuma 1 perlengkapan senjata Allah. Karena musuh saudara itu tidak terlihat. Dia bisa baca kekhawatiranmu. Dia bisa baca semua ketakutanmu seperti Ayub. Makanya waktu Ayub tetap jadi orang yang saleh, iblis tetap punya celah untuk mencobai Ayub. Iblis tahu Ayub ini takut, khawatir akan banyak hal. Kenapa? Karena imannya belum dimurnikan. Orang kalau saleh, baca firman Tuhan katam, sering ke persekutuan doa, tapi tidak pernah mengalami proses, imannya tidak akan murni. Pasti ada banyak ketakutan. Itu sebabnya iblis tahu, sekalipun Ayub itu saleh, iblis tetap bisa baca. Ayub punya banyak ketakutan karena imannya belum dimurnikan.
Jujur buat hidup saya hari ini, saya bukan menyombongkan diri, tapi orang bisa melihat iman saya teguh, saudara, walaupun tidak ada dasar untuk berharap. Itulah pemenang-pemenang yang Tuhan sedang cari di akhir zaman sebagai prajurit Kristus yang siap berperang di akhir zaman. Bukan berperang kapan masalah, kapan penjara keuangan, kapan suamiku balik. Bukan itu. Paling bahaya musuh, saudara, adalah iblis yang berjalan setiap waktu. Dia sedang pasang target mencuri anak-anak Tuhan untuk dibinasakan. Itu sebabnya saya sudah selesai. 4 hal ini saudara perlu pegang teguh, yaitu berdiri tegap, bangun. Apa yang jadi bangun? Hidupmu di atas kebenaran, bangun keintiman dengan Tuhan. Yang ketiga tadi yaitu bangun, yang ketiga tadi bangun pelayanan, ya. Yang kedua yaitu bagaimana iman, mulai pikiran. Sudah Bu Eli tadi bilang, jangan melawan firman. Iman itu bukan berdasarkan pada hikmat manusia, tapi iman itu fokus kepada kekuatan Allah yang super power. Amin. Berhenti hari ini. Mulai tidak melihat, mulai tidak pakai pikiran, menimbang-nimbang, tidak lagi berhenti untuk merasakan. Sakit sekalipun tidak apa-apa. Jangan pernah tawar hati kepada Tuhan. Tetap percaya, ya. Yang ketiga yaitu berdoa, baca firman. Jangan lupa, karena firman itu kompas kemenangan, keberhasilan, kemerdekaan, ya. Yang keempat yaitu berdoa, karena berdoa itu berjaga-jaga. Doa itu kekuatan, doa itu akan membuat saudara akan mampu berdiri di hadapan anak domba. Tuhan Yesus memberkati. Happy weekend semuanya. Tetap kuat. Pesan saya sebagai ibu gembala, percayalah, hari-hari ini yuk kita semua mau berbahagia. Saudara tahu kata kunci di firman Tuhan? Kata kunci saya beri rahasianya. Firman Tuhan Yesaya 30 ayat 15 berkata gini, dengan tinggal tenang percaya terletak kekuatanmu. Kenapa Tuhan paksa saudara untuk bahagia dan sukacita? Orang sukacita itu pasti bawaannya tenang. Makin tenang, makin percaya imanmu jalan, makin kuat posisimu di dalam Tuhan. Sekali lagi, makin tenang, makin percaya, bisa ketawa-ketawa. Iya ya, sukacita aja, sabar. Percayalah, makin tenang, makin percaya, makin kuat posisi saudara dan saya sebagai orang benar. Kalau posisimu sudah kuat, percayalah, sebentar lagi Tuhan akan bangkit, hendak menyatakan kuasanya. Bangkit dengan kasih keadilannya, bangkit dengan jawabannya. Segera. Nantikan itu, satu pintumu akan membuka banyak pintu. Tuhan Yesus memberkati. Happy weekend. Setelah ikut live ini, ketawa-ketawa ya. Iblis datang dengan fakta, memang benar. Masa sukar harus terjadi. Pencobaan seluruh dunia harus saudara dan saya lewati. Tapi buat orang benar selalu ada kebangkitan, selalu ada keselamatan, selalu ada perlindungan. Dan Tuhan berkata, hari ini aku akan tunjukkan bagaimana aku akan bela hidup orang benar. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Tuhan, kami percaya bahwa firman ini akan menjadi rema buat kami menjadi prajurit Kristus yang handal di akhir zaman. Kami tidak mau ambil satu aja perlengkapan senjata Allah, nggak mau Tuhan. Tapi firman Tuhan berkata, ambil seluruh perlengkapan senjata Allah. Kami siap menghadapi musuh kami yang terbesar, yaitu iblis yang berusaha membawa kami ke jurang maut. Kami tahu masalah tidak bisa membawa kami ke jurang maut. Justru di balik masalah Tuhan sedang memberikan satu, yaitu jawaban yang luar biasa, kemenangan, karena gunung persoalan kami akan
geser menjadi gunung berkat. Terima kasih Tuhan. Kami percaya anak-anak-Mu yang sakit Engkau sudah sembuhkan, yang mengalami masalah keuangan Engkau sudah buka jalan, yang mengalami masalah rumah tangga Engkau sudah pulihkan. Terima kasih Bapa. Biarlah Tuhan, kalau sebentar kami mau berpisah satu dengan yang lain, kami menerima berkat Abraham, Ishak, Yakub, damai sejahtera Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali. Yang diberkati berkata amin. Tuhan Yesus memberkati. God bless.